Halo, selamat berjumpa lagi di video saya. Nah, video ini lanjutan dari video tentang pemasangan lampu di pintu. Nah, karena banyaknya pertanyaan, apakah bisa pintu dibuka, lampu nyala sesuai satu-satu pada saat pintu dibuka. Jadi ini lanjutan dari video yang kemarin saya buat tentang pemasangan lampu pintu di Xenia. Jadi untuk link pemasangannya nanti saya masukkan di description, silahkan baca. Sebelum memasang, kita simak skematik rangkaiannya dulu. Ini untuk skema lampu kabin dan switch pintu normal, maksudnya yang bawaan mobil skemanya seperti ini. Nah, jadi cara kerjanya, ketika switch pintu depan kiri kita buka, nah nanti ground terhubung ke switch, terus masuk ke lampu kabin. Karena untuk arus positif ini sudah standby. Nah, jadi ketika ini dibuka, pintu sini dibuka, switchnya langsung terhubung ke ground, jadi sini ada arus negatif. Nah, jadi lampu kabin akan menyala. Nah, ini adalah skema lampu kabin dan switch pintu yang normal, yang belum kita tambah untuk tambahan lampu pintu. Jadi seperti ini skematiknya. Berikutnya kita akan menyimak skematik yang sudah kita rubah untuk tambahan lampu pintu. Nah, ini adalah skematik lampu kabin dan lampu pintu yang sudah kita modifikasi. Kita akan membuat lampu pintu ketika pintu satu dibuka, jadi lampunya yang nyala cuma satu, jadi enggak empat-empatnya ya, cuma satu. Nah, dari skematik yang normalnya tadi kita bikin skematik tambahan seperti ini. Jadi tambahannya kita kasih dioda di sini, dan ini adalah lampu pintu. Jadi per pintu ada lampunya 1, 2, 3, 4. Jadi setiap pintu ada lampunya. Kalau 4 kita kasih 4. Jadi yang kita butuhkan hanya menambah dioda. Nah, spesifikasi dioda ini ialah dengan kode 1N4007 dengan 1 ampere untuk ampernya. Jadi kita butuh 4 dioda seperti ini untuk membuat lampu di pintu agar nyalanya cuma satu-satu ketika pintu itu aja yang dibuka. Sebelum kita membuat lampu pintu itu, kita harus tahu spesifikasi diodanya dulu supaya kita bisa membaca cara kerjanya nanti. Nah, untuk dioda tersebut itu gambarnya seperti ini. Nah, ini untuk gambarnya, ini gambar komponennya, dan ini simbolnya. Jadi untuk yang ada cincinnya ini di sini, ini berarus negatif, dan yang tidak ada cincinnya berarus positif. Nah, untuk simbolnya yang ada panahnya ke sana ini berarti ini berarus negatif, dan yang panah berlawanan di sini ini arusnya positif. Inilah simbol dan gambar komponen untuk dioda. Kemudian untuk cara kerjanya atau cara kerja skematiknya, kita membacanya. Jadi seperti ini. Ketika kita membuka switch pintu,
Anggap saja ini switch pintu depan ya, karena di sini ada 4 switch pintu, depan, kanan kiri, belakang, kanan kiri. Dan untuk bagasi sebenarnya ada, cuma kita bikin 4 aja dulu. Oke, untuk cara kerjanya, ketika switch pintu kanan kita buka, arus negatif langsung menuju switch dan terhubung. Nah, arus negatif tersebut menuju ke lampu pintu yang kita bikin tadi, yang kita buat. Nah, karena arus negatif tadi langsung menuju ke lampu, nah, lampu ini nyala. Jadi lampu ini langsung nyala karena positifnya, arus positif sudah standby. Jadi karena dia kena arus negatif, jadi dia nyala. Kemudian untuk lampu kabin, dia juga masih ikut nyala karena dari arus negatif switch ini dia menuju ke dioda. Nah, karena dioda ini tadi sifatnya cuma bisa mengalirkan arus dari terminal negatif saja atau sebaliknya dari positif saja. Nah, berhubung kita masangnya seperti ini, jadi di sini arusnya negatif. Jadi arus negatif tadi masih bisa tembus ke dioda sini. Dia tembus ke sini, terus mengasih arus negatif ke lampu kabin. Jadi lampu kabin nyala dan lampu pintu yang sebelah kanan juga nyala. Untuk lampu pintu yang tambahan belakang dan depan yang nggak kita buka, dia nggak nyala karena arus positif dari switch pintu depan ini menuju dioda, terus menuju dioda. Nah, sampai di sini arus positif tadi kita hadang dengan dioda, karena dioda ini yang di belakang sini arusnya plus. Jadi kalau ada arus min, dia terhadang, nggak bisa tembus ke sini. Karena nggak bisa tembus ke sini, jadi di sini tidak ada arus negatif karena pintu pun nggak kita buka. Nah, yang kita buka cuma yang sebelah sini. Jadi karena arus negatif nggak bisa tembus, jadi lampu pintu belakang tidak nyala. Ya. Dan sama juga di sini, karena ini terhubung ke sana. Untuk lampu yang kiri dan belakang, yang samping yang enggak kita buka, arus negatifnya terhadang juga oleh dioda. Jadi enggak ada arus yang ke lampu pintu tambahan yang sebelah, jadi enggak nyala. Yang nyala cuma yang kita buka tadi. Anggap saja di sini switch pintu depan kanan. Jadi yang nyala cuma di switch pintu depan kanan ini. Nah, itulah fungsi dioda tersebut sebagai pencegah arus negatif menuju lampu pintu yang lainnya. Jadi khusus untuk lampu pintu yang switchnya kita buka tadi. Itulah untuk cara kerja lampu pintu yang sudah kita modifikasi atau tambahan. Jadi skematiknya seperti ini. Untuk cara kerjanya seperti yang saya ulaskan tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, tinggal habis ini kita terapkan langsung pada mobilnya, kita langsung pasang dan nanti hasilnya sama kayak skematik ini. Ini adalah contoh
ketika dioda kita pasang. Kita ambil contoh dengan memasang di lampu LED. Nah, berikut ini sebelum dioda dipasang. Jadi lampu LED kita hubungkan di terminal negatif dan positif baterai, jadi langsung. Nah, ini langsung tanpa dioda, masih nyala. Nah, oke, sekarang kita coba dengan dioda. Nah, ini dioda tadi 1 ampere dengan seri numbernya ada di rangkaian tadi. Nah, oke, kita coba sesuai rangkaian. Ini kita coba di lampu LED biasa, kita membuktikan dulu ya. Nah, untuk katup anoda katodanya sesuai dengan di skematik tadi. Nah, terlihat nyala. Ini pakai dioda karena arus negatifnya langsung tersalur, nggak terblok oleh dioda. Nah, ini langsung nyala. Oke, sekarang kita balik posisinya. Apa yang terjadi kalau posisi kita balik? Kita sambung ke arus negatif. Ini sudah dibalik dan ternyata tidak nyala. Jadi arus negatif itu terblok oleh dioda sesuai dengan yang di skematik tadi. Selanjutnya kita langsung memasang di switch pintu. Terlebih dahulu kita buka switch pintu supaya enak dalam pemasangan diodanya. Kita buka bautnya. Setelah terbuka, kita bongkar door trim supaya kabel switchnya terlihat. Kita buka. Supaya enak pemasangan, switch pintu kita lepas saja. Jadi biar mudah dalam pemasangan diodanya. Kita cabut switch pintu. Setelah tercabut, kita tarik kabelnya keluar dan mulai kita kupas kabelnya. Setelah kabel terkupas, lanjut kita lakukan pemotongan untuk disambung dioda. Oh ya, untuk pemasangan diodanya ini sesudah kabel dari lampu pintu tambahan ya. Jadi sesudah dari lampu kita pasang diodanya sesuai dengan yang di skematik yang saya uraikan tadi. Nah, kita sambung diodanya dengan arah cincinnya menghadap ke switch sesuai dengan skematik tadi. Jadi jangan sampai kebalik ya, karena kalau kebalik pasti hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Dan yang perlu diingat yaitu pemasangan diodanya sesudah kabel yang kita modifikasi untuk lampu pintu, lampu yang di pintu. Jadi sesudahnya. Oke, kita sambung diodanya. Ini sesuai dengan skematik tadi. Kita sambung. Untuk penyambungan jangan lupa disolder.
Atau kalau nggak disolder, ya kita yakinkan sambungannya kuat, tapi lebih sempurnanya kita solder supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan kalau disolder pasti sambungannya kuat. Nah, ini proses penyolderan untuk sambungan yang berada di dioda ya. Sambungan yang di dioda kita solder. Setelah proses penyolderan, kita tutup atau kita solasi dioda yang sudah terpasang agar tertutup dan tidak terjadi arus pendek. Nah, jadi diodanya dan sambungan-sambungannya kita solasi supaya tidak konslet ya. Ini proses untuk pengisolasian. Untuk pengisolasian pastikan tertutup rapat dan tidak ada yang terkelupas. Setelah proses pengisolasian selesai, baru kita masukkan kabel ke dalam door trim. Kita rapikan kabel-kabel dan kita pasang switch pintu kembali. Kita pasang dan pastikan kabelnya tadi rapi di dalam door trim. Jangan lupa kita kencangkan baut switch pintu. Nggak usah terlalu kencang, yang penting standar dan rapat. Untuk proses selanjutnya kita rapikan door trim. Nah, ini sudah rapi dan tinggal kita tes. Nah, ini ketika pintu kita buka, lampu pintu tambahan kita nyala. Nah, jadi hanya lampu yang kita buka yang nyala. Kita tes yang belakang. Nah, di belakang lampu juga nyala. Jadi tidak nyala semuanya. Cukup yang kita buka pintunya dan nyalanya di situ. Oke, kita tutup lagi. Nah, ketika kita tutup, lampu pasti mati. Lampu ini juga sebagai sinyal ketika pintu dibuka, apalagi pada saat malam hari. Jadi pemotor bisa melihat kalau pintu sedang dibuka. Oke, demikian videonya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.